Oke, bro, kita kembali lagi dengan topik yang berbeda ataupun sama. Paling tidak kita di sini coba menceritakan ataupun berikan sebuah solusi sih. Jadi kita banyak sekali yang kita hadapi sekarang ini di dunia kehidupan sekarang yang barangkali teman-teman alami juga gitu loh. Jadi penempatan kita nih, ini masalah rumah tangga, bro. Jadi masalah kehidupan suami istri ini memang tidak lepas dari sebuah masalah ketika sudah menikah. Yang pertama, yang kedua, banyak sekali hal-hal yang tidak kalian lihat sekarang. Tetapi ketika kalian menikah, kalian tuh pasti akan melihat hal-hal itu. Jadi memang banyak cerita, banyak mungkin ada juga pertanyaan kemarin yang sempat di komen juga teman-teman di Facebook masalah pernikahan ini. Karena di pernikahan ini Najib, banyak sekali hal-hal yang menjadi pemicu buat kita timbul masalah dalam sumber rumah tangga. Tetapi memang banyak cara juga yang bisa kita lakukan. Nah, ini sekarang kita akan coba mengupas itu. Barangkali teman-teman memiliki hal yang serupa di dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi kita coba mulai Rajib dengan sebuah pernikahan. Jadi bagi si D ini ya, yang menikah udah hampir 14 tahun ya? Ya, 14 tahun. Jadi kebanyakan sekarang ini kan banyak hal terjadi pada kehidupan sekarang antara perempuan ataupun laki-laki yang bermasalah. Tapi kebanyakan kasus yang saya dengar dari teman ini, dia ini punya masalah, suaminya tidak kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami. Lalu si istri menuntut hal itu, karena bagi perempuan, laki-laki yang hebat itu laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, jadi persoalan sekarang ini ada kasus. Si suami ini tidak mau bekerja. Nah, hanya suami saja yang mencari nafkah. Hanya istri saja mencari nafkah. Jadi dia itu kerjaannya, ya kita tidak bisa bilang menjas dia itu tidak bertanggung jawab. Paling tidak dalam konteks berumah tangga banyak yang dia lewati beliau itu. Mengabaikan dia tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Lalu si istri menuntut hal itu, terus dia marah. Kondisi karena sekarang ini kondisi dia sakit gitu. Jadi menurut pendapatnya Rajib yang sudah 14 tahun menikah, bagaimana sih seharusnya perempuan itu bisa menerima keadaan kita itu? Apakah memang pada tahap-tahap itu bagaimana si istri itu harus bersikap gitu? Ketika suami tidak bisa menafkahi dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa, hanya suami istri saja yang menafkahi lah gitu, belum jadi tulang punggung keluarga. Tapi satu sisi juga di sini juga masalah sih, karena kita juga sebagai lelaki tidak enak bro, masa suami istri yang menafkahi kita kan, ya gimana bro? Sementara ini kan pernikahan juga ini kan sebisa mungkin harus dipertahankan kan gitu. Gimana gitu? Kasusnya seperti itu sih. Baiknya sih memang suami harus wajib menafkahi istri dan anak. Namun saya ingin katakan begini, bro, bahwa pernikahan itu, ini kata kuncinya adalah pernikahan. Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu harus kita ingkari. Itu awal pembukaan saya, bahwa di dalam sebuah rumah tangga kita sudah meyakini awal-awal dulu itu kita sudah mampu saling menerima apa adanya. Nah, sehingga terjadilah sebuah ikatan yang namanya pernikahan. Jadi kembali pada awal-awal itu. Nah, sehingga di dalam rumah tangga apapun bentuknya tidak ada Tuhan itu terkadang memberikan sesuatu itu bukan atas dasar keinginan, tetapi
Tuhan bagaimana menentukan sebuah kehidupan kita itu kita membutuhkan. Itu pada esensinya bahwa ketentuan Tuhan itu. Nah, sebagai seorang suami dan istri, di dalam hal ini bahwa ada Tuhan. Apalagi kita sebagai muslim, ya, nah tidak melepas daripada bahwa kita hidup ini atas dasar apapun keinginan dan ketentuan Tuhan. Nah, pengalaman dari cerita bro bahwa ada sebuah kasus yang mungkin dalam hal ini perlu kita bahas. Ya mungkin beginilah, kata cinta itu tidak hanya sebatas bahwa kita mengharapkan suami itu memberikan kebahagiaan, kata cinta itu. Tapi pada esensinya bahwa kita cinta itu cinta kita menerima bahwa suami dalam keadaan seperti ini. Apapun. Nah gitu masalahnya. Nah itu dasarnya. Namun dalam hal ini kita lihat bagaimana situasi dan kondisi juga, ya, gitu. Nah, masalahnya ini dia tidak mau kerja. Nah, itu juga sih jadi masalah. Namun dalam ini saya katakan tadi bahwa segala sesuatu itu menurut ketentuan Tuhan, kan begitu masalahnya. Nah, bahwa kenapa kita menikah? Di situ bahwa Tuhan itu menentukan bahwa kedua pasangan ini cocok, begitu. Nah, kemungkinan besar kalau andaikan si istri ini tidak menikah dengan si suami ini, itu sesuatu yang beda lagi, kan begitu. Kalau bicara ketentuan Tuhan. Nah, intinya begini mungkin. Kata sabar, kata menerima dengan ikhlas itu perlu juga menjadi sebuah keyakinan dalam diri kita. Bahwa apapun bentuk dalam keadaan ini, walaupun kita berharap sekuat apapun, tapi kalau Tuhan belum merubah, itu tidak bisa kita paksakan, bro. Tapi satu bro ya, teman-temannya, ini kita tidak disclaimer dulu ya. Ini pendapat kita, pendapat pribadi secara pengalaman kita. Jadi kalau teman-teman yang punya pendapat lain, mungkin bisa dipetik makna dari yang kita bicarakan. Paling tidak sih yang saya bisa bilang ya, contoh ya. Pertama dulu nih, saya Rajib ya. Kita sedikit bagi kita para laki-laki ya. Jadi kita para laki-laki itu memang sangat tidak baik ketika kita sudah mengambil anak orang. Ini terlepas ketentuan Tuhan. Dari awal kita nikah itu sebenarnya sudah kita diset sebenarnya. Otak kita, akal kita, bahkan itu perannya Allah di dalamnya. Dalam artian begini, karena kita laki-laki itu kan sangat terima sekali ketika dia tidak akan berharga ketika dia tidak bisa menafkahi istrinya itu. Tapi satu sisi juga si istri, kalau dalam konteks ini yang perlu juga si istri itu paham tentang agama gitu. Seperti yang bilang sama Rajib tadi kan, hal-hal semacam itu banyak sekali terjadi. Dan di dalam rumah tangga itu banyak sekali hal yang pemicu sebuah masalah itu untuk bertengkar itu. Jadi mungkin itu contoh yang paling ekstrim yang mungkin kita ceritakan ini bagi perempuan ya, mungkin ya ini kan sebenarnya topiknya perempuan ini. Iya. Intinya perempuan, sebisa mungkin kamu tetap bersabar. Pahami kamu sebagai seorang istri. Sampai kamu sabar tuh di level yang mendekati langit itu. Sampai di situ kamu pasrah, biar setelah itu Tuhan yang mengatur. Karena yang terpenting di sini kamu menjalankan tugas sebagai istri taat. Itu aja gitu loh. Saya juga ingin bicara begini, bro. Dalam konteks ini saya tidak berusaha untuk bagaimana membenarkan bahwa posisi suami istri. Nggak benar juga. Dengan dia telah melepas kewajibannya terhadap istri, itu sudah salah total. Itu tidak bisa dibenarkan. Namun konteksnya di sini adalah bagaimana saya berusaha untuk memberi pendapat bahwa dalam rumah tangga itu perlu dipertahankan dalam bentuk apapun. Ya. Itu poinnya. Jadi dengan kondisi dan keadaan ini, kita harus menerima dengan lapang dada bahwa dengan keadaan seperti itu, yakin dan percaya kesabaran seorang istri itu adalah membuka
membuka pintu rezeki sebesar-besarnya. Bukan pintu tetangga. Bukan. Itu beda lagi. Oh, itu pintu rezeki ya, bukan pintu tetangga. Rezeki. Yakin. Nah, itu sebenarnya yang harus menjadi sebuah keyakinan kita di dalam rumah tangga. Terlebih dalam hal ini kasus suami sudah tidak mau bekerja, mungkin ada kasar-kasaran juga sama istri, apalagi dalam posisi ini si suaminya sakit ya, suaminya sakit. Nah, istrinya harus menanggung beban suami. Dia sudah menjadi kepala keluarga, sudah menjadi ibu rumah tangga, komplit sudah. Tapi yakin dan percaya, bro, bahwa dalam rumah tangga ini adalah sebenarnya ujian yang sampai pada saatnya nanti ada satu hikmah yang dapat diambil, karena satu kebaikan itu tidak akan pernah lebih awal kita dapatkan sebelum ada sesuatu yang mungkin terjadi kesalahan dulu. Begitulah kira-kira. Jadi berharap bahwa dalam posisi seperti ini, siapapun, baik istri ataupun dalam kondisi keadaan suami yang menghadapi masalah seperti ini, kata kuncinya rumah tangga itu perlu dipertahankan. Nah, bahagia tergantung juga dari bagaimana cara kita membuat sendiri sih bahagia itu, bro, kalau pendapat saya. Artinya dalam posisi seperti itu kita bersabar dengan kondisi dan keadaan seperti itu. Ada juga mungkin dalam hal di rumah tangga itu komunikasi dan sebagainya juga mungkin masih kurang, keterbukaan antara suami dan istri juga masih kurang mungkin ya. Dengan harapan-harapan istrinya suami mau bekerja ada tanggung jawabnya di anak di keluarga sebenarnya komunikasi juga penting di situ. Benar sih. Ada satu cerita juga. Ini cerita nyata, kisah nyata di Jawa Timur. Jadi kisahnya ini ada seorang pasang suami istri. Jadi si suami ini kerjanya nggak ada, pulang mabuk, judi, pokoknya hal-hal yang buruk aja. Bahkan seperti kita bahas tadi, kewajiban dia ataupun tanggung jawab dia sebagai suami tidak ada sama sekali, tidak ada. Bahkan setiap pulang tuh kalau istri tanya tuh kadang ditampar istri, kadang ya main fisik lah gitu. Tapi si istri ini dari sekian perlakuan si suami yang begitu luar biasa baiknya itu, dia tidak pernah merasa di dalam dirinya itu sakit hati ataupun membenci si suaminya. Malahan ketika dia pulang dari mabuk, dari apa yang pulang malam itu, si istri itu selalu dengan tabah menanyakan apakah abang sudah makan, walaupun jawaban yang didengar juga oleh si istrinya tidak bagus gitu. Mak kamu banyak tanya gini-gini, tapi si istri ini selalu dengan tabah dan mengerti dia cuma satu, dia punya tugas dalam rumah tangga, dia itu taat. Jadi dia tetap taat sebagai seorang istri melayani suaminya. Ketika minta makan, kasih makan apa adanya. Tapi dia tidak pernah marah walaupun apa yang dilakukan oleh suami itu. Sampai suatu ketika karena ditampar, ketika si istri ini meninggal dunia. Luar biasa. Meninggal dunia, dikuburlah beliau ini. Nah, di sanalah si suami itu baru sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini sangat tidak layak diperlakukan pada istrinya. Tapi satu, istrinya meninggal, dia tidak punya dosa. Artinya dia juga tidak membebani suaminya gitu. Artinya dia tetap melakukan kebaikan walaupun suaminya berburuk seperti itu. Nah, suatu ketika adalah kejadian di kuburan itu, ya kayak sinetron sih.
Tapi ini kisahnya ya cahaya keluar cahaya di kuburan itu kan. Nah dicek lah oleh si karena ini kan kuburan udah lama, bahkan nisannya itu sudah mungkin udah lama. Sampai akhirnya kuburan juga tidak ditanda. Nah saking tidak ditandanya kuburannya, jadi sisa-sisa kayak dikubur itu sama kayak baru dikubur gitu loh, baru dikuburkan gitu. Akbar. Pokoknya kayak tanah-tanah itu kayak masih baru ditimbun lah. Sampai akhirnya kan orang juga penjaga kubur itu kan merasa, yuk ini kuburan baru gitu, kok ada cahaya. Akhirnya petugas kubur ini karena melihat ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di sana, nah pulanglah ke desa, panggil kepala lingkungan, panggil desa dan sebagainya, memberitahukan informasi bahwa di kuburan kita ini ada cahaya yang luar biasa yang berasal dari kuburan itu. Kalau dilihat siapa yang punya kuburan itu, karena saking lamanya kuburan ini kan bayangkan udah 10 tahun. Tapi ketika nyampe di sana bingung orang malah. Bingungnya begini. Ini kuburan ini baru. Kelihatannya gitu loh. Jadi kayak tanah itu baru-baru kayak barusan gali gitu. Jadi membingungkan, kok bisa mungkin si suami juga ini udah gak ada di situ, mungkin udah pindah kampung, nikah dan sebagainya. Sampai akhirnya kan digali lah kuburan ini, dicek. Nah baru dikenal tuh setelah dikubur itu. Ternyata dibuka kuburan itu, jadi merinding. Dibuka di kuburan di kuburan itu, semakin digali semakin dalam itu sumber cahaya itu gitu. Sampai akhirnya kan sumber cahaya itu ternyata berasal dari di liang lahat itu. Nah ternyata pas dibuka, subhanallah. Jadi dia melihat mayat itu kayak baru dikubur gitu. Merinding, kayak baru dikubur. Sampai orang-orang juga di situ kan udah banyak juga yang lupa. Tapi akhirnya kan namanya orang yang di situ udah kerja udah lama di kuburan itu kan akhirnya dia tanda bahwa ini namanya di fulan gitu. Namanya dia. Nah, diingat-ingat lah ini orang. Ini kan orang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ini kan orang sudah meninggal 10 tahun yang lalu gitu. Kok bisa masih gitu. Dan akhirnya cerita itu berkembang sampai cerita itu kan sampai nyampe lah di apa sih Kairo ya? Kairo. Yang kayak gitu kan. Sampai orang di sana kan cerita. Akhirnya sampai orang yang seh di sana itu kan datang ke Indonesia. Tapi apa yang ditanyakan oleh dari cerita itu kedatangan orang yang petinggi-petinggi di Universitas Islam di Kairo itu yang cuma satu dia tanya. Amal ibadahnya? Bukan. Tunjukkan saya ibunya. Tunjukkan saya ibunya si perempuan ini. Ternyata memang penting bro, kita mencari pasangan itu kita lihat track record keluarga itu, terutama ibunya. Iya. Jadi kenapa kayak kita akan gitu kawan? Karena itu menjadi gambaran calon perempuan yang akan kita pinang itu, kita juga perlu melihat yang namanya background orang tuanya. Ternyata yang dilakukan oleh si perempuan ini jauh lebih hebat yang dilakukan oleh orang tuanya. Saking taat kepada seorang suami. Artinya teman-teman perempuan mungkin yang punya masalah, terus saja kamu lakukan kegiatan kamu sebagai seorang istri taat seperti kalau kita berdasarkan cerita itu sangat jelas memang apa yang menjadi tugas perempuan itu. Tidak lain bukan itu taat. Apapun yang dilakukan oleh suami baik dan buruknya usahakan jangan sampai kita punya rasa benci pada pasangan, terutama pada suami. Karena yang harus kalian pahami, dosa kalian tuh kita yang nanggung, tapi dosa kita yang tanggung sendiri. Nah itulah kita lelaki itu, makanya Allah itu memerintahkan kepada perempuan itu selalu taat, karena surganya dia itu pada kita gitu. Tapi omongan ini juga jangan membuat kalian juga lelaki sok-sok juga gitu. Artinya orang-orang juga itu bisa kita jadikan contoh bahwa perempuan juga ketika menikah itu perlu yang namanya pemahaman agama itu penting sekali pemahaman agama itu, karena itu nanti yang akan
membantu proses perjalanan di dalam mengarungi rumah tangga ini. Modal utama. Modal utama gitu. Pemahaman agama itu penting sekali, karena itu yang bisa jadi patokan di dalam kita menjalankan komunikasi mungkin, ataupun pemahaman mungkin tentang kita sebagai seorang istri. Itu sih mungkin yang pendapat saya yang bisa saya kasih kepada kakak yang mungkin lagi membutuhkan solusi dari persoalan ini. Tidak lain sebenarnya taat. Memang tidak gampang untuk taat itu, karena dengan rumitnya persoalan ini. Dan satu selalu Radif, saya lanjutkan, jangan pernah kita menyamakan suami kita dengan orang lain. Contohnya ketika suami kita memiliki nasib yang ya naudzubillah yang tidak serupa dengan yang lain, jangan karena kita menyamakan. Contoh kayak bahasa-bahasa kayak gini nih, coba suamiku kayak gitu ya, pasti saya bahagia. Tidak pernah bakalan, karena kebahagiaan itu tidak bersumber dari orang lain, tapi dari diri kita bersama Tuhan kita. Itu sih iya sih yang saya bisa ini. Saya juga ingin kasih pendapat. Di sini tentunya ujian sudah diberikan kepada istri ya. Nah, dalam hal ini yakin dan percaya kalau kita bersandar di tembok itu nanti tembok runtuh. Kalau kita bersandar di pohon juga pohon akan tumbang, bro. Nah, kalau kita yang beragama muslim ya sama juga teman-teman yang dari non muslim juga. Kalau segala sesuatu kita akan bersandar kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa suatu saat dengan keikhlasan kakak, saya juga ikut berdoa mudah-mudahan nanti ya akan ada kebaikan yang akan didapat lebih daripada yang mungkin kakak bayangkan. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Anda percaya aja. Bahwa ujian ini akan berakhirlah. Sudah diberikan kepada kakak. Nah, jalani saja. Tapi jangan lupa bahwa di dalam rumah tangga itu komunikasi yang baik menjadi awal bahwa segala sesuatu itu akan berubah. Itu sih, bro. Mungkin itu sih dari kakak ya, yang mungkin bisa konklusi, bisa kesimpulan bisa kita ambil. Tetap aja pada posisi kakak itu sebagai seorang istri, tetap taat. Kalaupun dia sakit, kalaupun kakak bisa rawatlah dia dengan baik layaknya. Pada saat dia di dalam kondisi baik-baik saja gitu. Artinya karena di situ satu kebaikan yang kakak buat pada seorang suami itu akan dihitung satu pahala, oke? Apalagi setiap hari itu dapat sebuah kebaikan. Itu tetap dihitung pahala, dan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kakak sendiri. Itu juga akan merambah juga pada pekerjaan kakak nanti. Kan nanti mungkin akan intinya happy saja. Selagi kakak itu masih bisa menafkahi suami itu, lakukan saja. Karena tidak ada kebaikan itu yang tidak dibalas oleh Allah itu. Ya, hidup juga ini terkadang jangan ada sebuah kata paksa di dalam hidup ini, bro. Nah, kembali lagi kita ikhlas aja bahwa hidup ini ya seperti inilah. Besok juga beda, lusa juga akan beda. Yang penting hari ini kita hadapi bahwa hari ini bagaimana kita harus menyelesaikan hari ini. Besok segala sesuatu tergantung daripada yang kita berbuat hari ini, ya nanti hasilnya besok. Tapi yakin dan percayalah kalau hidup kita sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan, tidak ada balasan yang buruk. Tapi tetap akan dibalas dengan kebaikan kalau kita sudah berbuat baik. Hanya saja satu, sabar. Kata kuncinya sabar. Ikhlas, lakukan aja apa yang bisa kakak lakukan. Jangan pernah mengucapkan kata cerai itu, karena itu kata yang paling dibenci ya. Tidak juga dilarang, tapi memang dibenci. Jangan dibenci. Mungkin itu Radif ya. Kayak baterai juga mau habis. Itu sih yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kakak itu. Barangkali kita doakan tetap rumah tangganya baik-baik saja, dan amin. Ya, terus berdoalah,
karena doa itu yang paling penting. Berpasrah diri kepada Tuhan. Iya, pasrah diri pada Tuhan. Kita aja bisa dihadirkan di dunia ini, masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yakin saja, semua itu pasti ada akhirnya. Yang terpenting kakak itu tetap istiqomah, tetap selalu happy aja, nikmati saja sih. Itu sih ya. Terima kasih teman-teman semua. Oke, semua akan indah pada waktunya. Ya, bagi teman-teman yang ingin curhat-curhatan juga bolehlah, kita hubungi kita nanti Instagram saya. Dan kita memang ingin membuka seluas-luasnya sebagai teman-teman yang ingin menyelesaikan persoalan. Barangkali di sini bisa kita pecahkan, cari pendapat. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.